lagi Mbak kalau di-record. Oke, udah mulai. Loh, kok jadi nggak di-share screen? Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai analisis lipid ya. Jadi apa namanya ya? Kalau untuk istilah analisis zat gizi itu memang lipid ini lebih lazim digunakan gitu ya Mbak. Kalau kita bilang lemak itu biasanya asumsinya kan ke lemak tubuh dan sebagainya gitu. Jadi kalau yang ada di dalam bahan pangan itu biasanya dan lebih lazimnya orang itu menggunakan istilah lipid ya. Jadi analisis lipid. Nah, outline pembahasan kita kali ini akan dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah pendahuluan dulu. Jadi akan saya singgung sekilas mengenai lipid itu apa. Kemudian yang kedua baru analisisnya. Jadi analisisnya yang pertama juga urut ya, ini kita bertahap. Jadi yang pertama adalah analisis lipid total yang ada dalam bahan pangan. Jadi di sini tidak dibedakan gitu. Jadi pokoknya lipid yang ada dalam bahan pangan itu apa yang dinyatakan dalam total lemak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis sifat fisikokimia dari lemak atau minyak yang ada di dalam bahan pangan. Nah, yang terakhir adalah analisis komposisi asam lemak, penyusun lemak atau minyak dengan menggunakan GCMS atau gas liquid chromatography. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Ya, mungkin ini juga sudah tidak asing ya di kimia pangan ya kalian belajarnya ya. Belajar mengenai lipid. Jadi lipid itu apa? Lipid itu adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air. Tetapi kalau tidak larut dalam air berarti kalau mengekstrak harus bagaimana? Nah, kalau mau mengekstrak berarti harus digunakan pelarut yang non-polar. Jadi atau sering kadang disebutnya dengan pelarut-pelarut lemak gitu. Contohnya adalah kloroform, kemudian ether, kemudian benzol dan lain-lain ya. Tuh. Nah, lipid ini biasanya kalau yang disimpan di dalam tubuh itu dalam bentuk trigliserida. Tapi ini yang akan kita bicarakan di sini adalah lipid yang ada di dalam bahan pangan. Nah, struktur molekul dari lipid sendiri dia kaya akan rantai karbon. Jadi kan C-nya sampai panjang ya. Ada kan asam lemak rantai panjang, itu kan berarti C-nya bisa sampai 20-an. Jadi EPA, DHA itu kan C20, C22 kan. Jadi dia kalau untuk lipid ini strukturnya terdiri dari karbon yang berjejer-jejer panjang. Itulah yang menyebabkan dia bersifat hidrofob atau tidak larut dengan air ya. Jadi karena semakin saking panjangnya rantai karbonnya ini. Jadi di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh struktur lipid itu seperti apa. Jadi C-nya itu panjang sampai 20-an. Nah, kemudian untuk penggolongan lipid sendiri itu ada 3. Jadi ada lipid sederhana atau biasa disebut dengan homolipid, kemudian ada lipid majemuk, dan ada turunan lipid, istilahnya seperti itu ya. Jadi untuk lipid sederhana atau homolipid ini itu adalah lipid yang jika dihidrolisis dia akan menghasilkan asam lemak dan alkohol. Ya, contohnya adalah gliserida, kemudian lilin. Nah, yang kedua adalah lipid majemuk ya. Jadi di sini kalau lipid majemuk itu adalah ester asam lemak dan alkohol yang mengandung gugus lain. Jadi kayak lipoprotein ini berarti kan lipid dengan protein. Kemudian aminolipid ini juga sama, asam amino dengan lipid. Kemudian sulfolipid berarti di sini lipid yang ada gugus sulfitnya. Kemudian cerebrosida berarti di sini ada karbohidratnya ya. Kemudian fosfolipid berarti di sini adalah lipid yang ada fosfornya. Jadi kalau untuk yang lipid majemuk ini biasanya dia berkonjugasi dengan gugus-gugus yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah turunan lipid. Jadi kalau turunan lipid ini adalah hasil hidrolisis dari asam lemak. Di contoh atau putus-putus atau kemeresap. Tadi suaranya putus-putus, Bu.
Putus-putus ya. Ini sekarang Sudah Udah lancar. nanti kalau misalnya agak putus-putus, tolong disampaikan ya Mbak. Jadi takutnya saya sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi ternyata nggak bisa ditangkap dengan jelas gitu. Jadi kalau misalnya putus-putus kan saya akan berhenti gitu. Soalnya kok ini kok muncul internetnya unstable gitu. Oke, saya lanjutkan. Lewat kolom chat nggak apa-apa nanti bicaranya. Saya langsung ketangkep kok kalau lewat kolom chat juga. Nah, gliserol atau ester asam lemak ini adalah yang paling banyak jumlahnya atau komponen terbesar lipid yang secara alami terdapat pada lemak hewan maupun tumbuhan ya. Jadi hampir 99% lipid yang ada di tumbuhan ataupun di hewan itu adalah dalam bentuk gliserol atau ester asam lemak ini. Nah, biasanya gliserol atau ester asam lemak ini dinyatakan atau dibilangnya lemak atau minyak. Nah, kapan kita menyebut lemak, kapan kita menyebut minyak, itu kalau lemak itu biasanya dia bersifat padat pada suhu ruang. Sedangkan minyak itu dia akan bersifat cair pada suhu ruang, itu ya. Jadi yang ini istilah yang sering kita gunakan lemak atau minyak. Padahal kalau dari istilah berdasarkan penggolongannya tadi sebenarnya lemak atau minyak ini adalah gliserol atau ester dari asam lemak. Nah, kita singgung sedikit mengenai ini apa namanya lemak atau minyak. Jadi lemak atau minyak ini adalah salah satu komponen gizi utama yang menyumbangkan energi besar ya. Kita tahu kalau lemak itu kan sumbangan energinya sampai 9 kilokalori per gram. Sedangkan protein sama karbohidrat itu hanya sekitar 4 kilokalori per gram. Jadi artinya apa? Artinya lemak ini dia adalah salah satu sumber energi atau salah satu zat gizi yang ada di dalam bahan pangan yang dia akan menghasilkan yang cukup menghasilkan energi bagi tubuh gitu sampai 9 kilokalori per gramnya. Sementara kalau protein sama karbohidrat itu hanya 4 kilokalori. Nah, kemudian keseimbangan gizi dalam tubuh itu dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi 30% lemak dalam diet per hari. Ya, jadi jangan lebih dari ini juga. 30% itu kan berarti sepertiganya karena sumbangan energinya cukup tinggi sekitar 9 kilokalori lebih. Jadi cukup sepertiga saja. Nah, kadar sama komposisi asam lemak pada berbagai bahan pangan itu berbeda-beda ya. Jadi isinya susunannya di setiap bahan pangan itu berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sifat fisikokimianya juga berbeda-beda ya. Nah, kalau lemak hewani itu biasanya dia apa namanya ya? Sebentar. Ini apa namanya pada suhu ruang dia itu bersifat padat karena komposisinya terdiri dari asam lemak jenuh. Jadi dia tidak mengandung ikatan rangkap. Itu untuk lemak hewani. Contohnya C16,0 kemudian C18,0. Nah, kalau untuk lemak nabati ini karena dia mengandung ikatan rangkap sehingga dia bersifat tidak jenuh, dia sifatnya juga cair dalam suhu ruang ya. Jadi kalau C18,1 ini kan berarti dia mengandung satu ikatan rangkap. Kemudian C18,2, C18,3. Jadi kan kalau kita lihat memang panjang-panjang ya susunan karbon dari asam lemak dari lemak ini. Jadi ada yang sampai ke 20 atau asam lemak rantai panjang. Nah, itu sekilas mengenai lemak. Jadi memang tidak akan panjang-panjang karena kita akan fokus analisisnya ya. Nah, sekarang analisis kadar lemak dalam bahan pangan itu bisa dilakukan dengan apa? Yang pertama atau yang umum yang biasa digunakan atau biasa dipraktekkan di laboratorium adalah ini. Jadi dengan menggunakan metode ekstraksi Soklet. Ya. Jadi kalau sebagai ilustrasinya seperti gambar yang Mbak dan Mas lihat di samping kanan. Jadi ini adalah proses reflux, di mana ini adalah proses untuk mengekstrak lemak dari bahan pangan itu sendiri. Ya, jadi dengan metode ekstraksi Soklet ini itu merupakan analisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak dari bahan pangan dengan pelarut organik. Ya, jadi heksana, kemudian petroleum ether, kemudian dietil ether, kemudian aseton ataupun metanol. Banyak pelarut-pelarut lemaknya ya. Jadi nanti ketika kita akan mengekstrak suatu bahan, kita harus tahu karakteristik bahan kita. Jadi kira-kira dia itu akan larut dalam pelarut organik yang mana gitu. Itu bisa diketahui dengan referensi. Jadi baca.
Nah, kemudian proses ekstraksinya sendiri itu dilakukan dengan cara reflux tadi pada suhu sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan ya. Karena kita lihat sebelah kanan ini ya. Jadi ini ketika terjadi proses ekstraksi, proses reflux itu digunakan panas. Jadi gunakan suhu. Jadi suhu yang digunakan ini adalah suhu yang sesuai dengan titik didih pelarut yang kita gunakan. Ya, kalau suhunya terlalu rendah nanti proses refluksnya ini akan lama. Tetapi kalau suhunya terlalu tinggi akan bahaya. Jadi bisa terjadi letupan ataupun yang lain-lainnya. Jadi kenapa suhu yang digunakan ini adalah suhu yang sesuai dengan titik didih pelarut yang kita gunakan. Nah, pada saat proses reflux ini itu pelarut secara berkala akan merendam sampel ya. Nah, ketika terendam itu berarti lemak atau lipid yang ada di dalam bahan itu akan keluar ya. Seperti itu. Nah, kapan proses reflux ini dihentikan? Kalau dihentikan itu kan berarti artinya lemak itu sudah terekstrak semua. Nah, itu tandanya apa kalau lemak itu sudah terekstrak semua? Pelarutnya itu menjadi jernih. Jadi di situ artinya pelarut itu sudah mengekstrak semua lemak yang ada di dalam bahan pangan. Jadi ketika itu proses reflux bisa dihentikan. Nah, jumlah lemak atau minyak pada sampel itu bisa diketahui dengan menimbang lemak setelah pelarutnya diuapkan. Jadi ketika proses reflux sebelah kanan ini, bentar ya, ini itu kan nanti lemak itu akan ditampung di tabung penampung. Nah, setelah itu kan bentuknya masih kayak setengah pasta gitu. Nah, itu kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan ditimbang beratnya berapa. Jadi ini metodenya juga gravimetri berdasarkan perbedaan berat gitu. Nah, jumlah lemak yang terekstrak di sini adalah lemak kasar atau sering disebut dengan crude fat ini ya. Artinya semua komponen yang terlarut di dalam pelarut yang kita gunakan itu dianggap sebagai lemak. Jadi tidak tahu itu apa sebenarnya, mungkin bisa jadi itu bukan lemak, tetapi karena dia larut dalam misalnya kita menggunakan heksan, ya itu dianggapnya sebagai lemak gitu. Ya, jadi ini kenapa metode ekstraksi coklat ini dianggap sebagai lemak kasar yang dihasilkan karena kemungkinan di sini masih bercampur dengan yang lain-lainnya. Nanti sama dengan analisis protein juga seperti itu. Jadi dianggapnya sebagai protein kasar. Kenapa? Karena di situ yang diukur hanya N. Jadi semua bahan pangan yang mengandung unsur N, walaupun itu bukan protein, dianggapnya itu suatu protein gitu. Jadi makanya biasanya kalau ekstraksi coklat ini kadar lemaknya lebih tinggi biasa dibandingkan dengan ketika kita menggunakan metode yang lebih spesifik. Karena di sini semua bahan yang dia larut dalam heksan itu dianggap sebagai lemak. Seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian hasil. Ya, jadi ketika kita analisis dengan metode coklat itu harus memperhatikan beberapa hal gitu ya. Yang pertama ukuran partikel bahan ya. Jadi semakin kecil ukuran sampel, maka kontak antar permukaan bahan dengan pelarut itu akan semakin luas. Sehingga proses ekstraksi akan lebih efisien. Jadi memang untuk metode ekstraksi coklat ini yang cocok itu digunakan sampelnya dalam bentuk kering, serbuk gitu ya. Jadi kan nanti sampelnya itu akan dibungkus dalam kertas saring, kemudian kan sesekali dia akan tercelup dalam pelarutnya sehingga pada saat itu lemaknya dianggap akan terlarut. Kalau misalnya bahan yang kita gunakan itu masih bongkahan atau irisan, kan artinya kan kontak dengan pelarutnya kan tidak bisa luas ya, tidak akan efektif. Jadi di sini memang cocok ukuran partikel bahan ini harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis pelarutnya ya. Jadi setiap pelarut organik itu kan dia memiliki polaritas yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi ketika kita akan menentukan ekstraksi dengan pelarut apa, kita harus tahu gitu ya. Jadi supaya ekstraksi itu menjadi optimal atau ekstraksi menjadi lebih baik. Jadi cari kecocokan dengan referensi tadi. Nah, kemudian yang ketiga waktu ekstraksi. Jadi kalau teorinya gitu ya, semakin lama waktu ekstraksi, maka jumlah lemak itu juga akan semakin banyak gitu ya. Sampai pada suatu saat lemak itu akan habis. Taunya apa ya tadi, pelarutnya sudah bening gitu ya. Kalau pelarutnya sudah bening berarti artinya di situ lemaknya sudah terekstrak semua.
Kemudian yang keempat adalah suhu. Ya, tadi juga sudah saya singgung sedikit. Semakin tinggi suhu, sebenarnya waktu ekstraksi itu akan semakin cepat. Tapi perlu diingat juga kalau masing-masing pelarut itu memiliki memiliki titik didih maksimal. Ya, nah itu di situ kita tidak boleh melebihi dari titik didih pelarut tersebut. Kalau terlalu rendah juga nanti prosesnya akan lama. Tetapi kalau terlalu tinggi akan bahaya. Jadi makanya harus tahu ya titik didih untuk pelarutnya itu untuk apa? Untuk men-set suhu ini. Jadi kalau kita tahu maksimal di suhu 100, ya kita bisa melakukan ekstraksi proses reflux tadi ya, itu pada suhu maksimal 100 derajat gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi harus tahu titik didihnya. Nah, prinsip analisis dengan metode ekstraksi Socrates itu adalah pertama lemak diekstrak dengan menggunakan pelarut organik. Nah, kemudian setelah itu pelarutnya diuapkan. Nah, lemak dari bahan itu bisa ditimbang dan dihitung persentasenya. Ya. Jadi ini adalah prosedurnya. Sambil dilihat gambar yang sebelah kanan ya. Jadi ini yang disebut dengan proses ekstraksi Socrates gitu ya. Yang pertama sama dengan kadar air kemarin. Jadi semua alat yang digunakan di sini itu harus kering terlebih dahulu. Jadi kondensornya harus dikeringkan, kemudian labunya ini juga harus dikeringkan, kemudian alat ininya juga harus dikeringkan semua, harus dalam kondisi kering. Nah, kemudian sampel yang akan diekstrak itu sebanyak 5 gram dalam bentuk tepung ya. Ini ideal dalam bentuk tepung. Kemudian dimasukkan dalam kadang ada ya yang menggunakan kayak alat kayak tempat berbentuk silinder atau tabung itu, kemudian ujung atas bawah ditutup kapas. Tetapi kalau nggak ada, ya sampelnya kita bungkus dalam kertas saring saja. Kebayang ya? Jadi kayak di gulungan rokok itu tapi yang lebih gede gitu. Nah, itu 5 gram digulung di situ pakai kertas saring gitu. Nah, kemudian dibungkus rapat, pokoknya jangan sampai bocor atas sama bawahnya. Nah, kemudian kertas saring yang sudah berisi sampel tadi dimasukkan ke dalam alat ekstraksinya. Jadi dimasukkan ke dalam alat ekstraksi Socrates ya, di sini ya. Sampelnya itu dijatuhkan di bawah sini. Nah, kemudian dipasang kondensornya. Ini atas ya, kondensornya dipasang. Ini sampelnya sudah dimasukkan di sini, di tabung yang tengah ini. Nah, setelah itu pelarutnya dituang secara pelan-pelan. Jadi di sini menggunakan diethyl ether atau petroleum ether. Ya. Dituangkan dari atas ke bawah ini secara pelan-pelan. Nah, kemudian di sini ada 2 lubang atau 2 katup untuk air. Jadi untuk proses ekstraksi coklat ini harus menggunakan air mengalir. Ya. Tujuannya apa? Ini untuk mendinginkan kondensor yang ada di sini. Ini kan panas ya. Jadi ini kan nanti akan nyalakan, ini kan hot plate dinyalakan. Jadi di sini ada panas. Nah, di sini air ini dia untuk mendinginkan kondensor ini. Ya, gitu. Nah, kemudian proses reflux itu berlangsung kurang lebih 5 jam. Jadi tidak boleh ditinggal, bergantian biasanya yang melihat ya. Jadi dipantau lah istilahnya gitu ya, bukan berarti kita pelototin terus itu enggak, tapi dipantau sesekali karena di sini kita menggunakan api atau panas. Jadi harus hati-hati. Nah, setelah selesai proses refluksnya kurang lebih 5 jam sampai sampai pelarutnya itu berwarna jernih, kemudian kan tertampung di dalam tabungnya itu kan kayak cairan kuning-kuning gitu ya, kalau lemak kan gitu ya, kayak kuning-kuning berminyak gitu, itu kemudian dikeringkan. Ya, dikeringkan bisa di oven atau bisa dihembus dengan udara panas. Nah, kemudian ditimbang. Tadi kan awalnya kan sudah ada berat kosong labunya, kemudian labu yang berisi lemak setelah dikeringkan ditimbang lagi. Nah, persen lemak itu adalah berat lemaknya. Jadi yang terakhir setelah dikeringkan, setelah ditaruh di oven, dibagi dengan berat sampelnya dikalikan 100%. Ya, di situ bisa ketemu untuk persen lemaknya. Ini adalah persen lemak secara total. Nah, itu adalah metode ekstraksi Socrates untuk sampel yang berbentuk padat atau kering gitu ya. Nah, bagaimana kalau sampelnya itu berbentuk cair atau pasta? Nah, untuk sampel yang berbentuk cair itu biasanya digunakan metode Babcock.
Sedangkan untuk sampel yang berbentuk pasta itu menggunakan metode Babcock yang dimodifikasi. Kita lihat, jadi metode Babcock ini digunakan untuk menentukan kadar lemak dari sampel yang berbentuk cair atau pasta. Contohnya misalnya susu segar ya, gitu. Ini kan susu segar, ini kan bentuknya cair. Nah, susu ini kan emulsi ya, oil in water. Jadi emulsi minyak di dalam air. Jadi di sini prinsipnya adalah memisahkan minyak dari air, ya kan? Nah, caranya gimana? Caranya bisa dengan penambahan asam kuat untuk memecah emulsinya ini tadi, atau dengan pemanasan. Ya, jadi di sini emulsi oil in water ini dia akan dipecah dengan cara penambahan asam kuat. Setelah itu dengan sentrifugasi dan pemanasan. Ya, nanti kan kita lihat prosedurnya. Nah, lemak susu yang dia bersifat nonpolar itu dia akan terpisah dari komponen susu yang lainnya gitu ya. Nah, nanti lemak susu yang mempunyai densitas rendah itu akan berada di bagian permukaan atau di bagian atas. Nah, labu Babcock sebelah kanan ini ya, kelihatan ya. Ini kan di atasnya sudah ada skalanya nih. Nah, nanti di sini kelihatan lemaknya itu ada berapa mili gitu ya. Jadi ini kan susu segar dimasukkan ke sini, kemudian ditambahkan apa namanya H2SO4, kemudian dihomogenisasi atau dikocok dengan rotasi berputar ya, bukan dengan dibolak-balik gitu ya. Kemudian itu kan untuk memecah emulsi. Nah, kemudian setelah itu disentrifugasi, kemudian dipanaskan. Nah, minyak yang terpisah ke atas itu cairan yang ada di atas itu adalah lemak. Yang kemudian bisa kita lihat berapa jumlahnya atau berapa mili jumlahnya. Nah, itu yang disebut dengan metode Babcock. Nah, kalau dia bentuknya pasta, itu berarti harus ada perlakuan pendahuluannya atau pretreatment atau yang biasa disebut dengan digest ini ya. Jadi di sini di digest dulu dengan asam sulfat pekat. Sehingga metodenya dinamakan dengan metode modifikasi Babcock karena sama tabung yang digunakan juga Babcock, tapi dia ada pretreatment atau ada perlakuan pendahuluannya. Nah, pendahuluannya itu yang disebut yang dimaksud dengan modifikasi itu tadi. Nah, dari penjelasan saya tadi barusan itu kan bisa dirumuskan gitu ya, suatu prinsip analisisnya itu apa. Jadi di sini prinsip analisis dengan metode Babcock itu adalah lemak dari bahan itu diekstrak dengan cara merusak emulsinya. Ya, di sini kan contohnya susu. Atau merusak jaringan pada bahan kalau dia bahan yang terlalu dalam air atau yang lainnya ya. Misalnya seperti ikan segar dan olahannya kan, ikan segar itu juga kita mengukur kadar lemaknya bisa menggunakan dengan metode Babcock yang dimodifikasi ini. Dengan cara apa? Dengan menggunakan asam kuat. Nah, setelah itu dikombinasi dengan sentrifugasi dan pemanasan. Nah, lemak yang terpisah itu kemudian ditentukan volumenya dengan menggunakan botol Babcock. Ini ya, jadi ini. Dia akan terpisah di bagian atas ini. Nah, ini prosedurnya. Tadi kalau nggak salah prosedurnya ini kurang lebih sudah saya jelaskan ya. Jadi susunya dimasukkan ke dalam botol Babcock, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 yang digunakan untuk memecah emulsinya. Setelah itu dikocok ya, apa namanya dihomogenisasi tadi dengan cara rotasi. Nah, setelah itu disentrifuse pada kecepatan 700 sampai 1000 rpm selama 5 menit. Nah, ini kan dari sini kan berarti kan emulsinya ini sudah dipecah. Tapi dia mungkin belum optimal. Kemudian ditambah air sampai batas skala terbawah ya. Jadi batas di belakang ya. Tadi jadi sampai angka yang batas paling bawah tadi. Kalau dia belum penuh, belum sampai ke batas itu berarti tambahkan air di situ. Ya. Sampai dia sampai skala terbawah. Nah, setelah itu botol Babcock-nya disentrifuse ya pada apa namanya ditempatkan pada penangas suhu 60 derajat selama 5 menit. Jadi di sini didiamkan pada suhu hangat untuk optimalisasi ekstraksi. Nah, jumlah lemak yang di susu itu bisa dilihat atau dinyatakan dengan persen lemak. Jadi persen lemak di sini adalah volume lemak yang terbaca pada botol Babcock
Jadi kan tadi udah terpisah ya di bagian atas tadi, itu berapa jumlahnya dibagi dengan volume susu yang tadi kita tambahkan. Misalnya ini ya 17,6 mili dikalikan 100%. Nah, itu adalah persen lemak dengan menggunakan metode Beppo. Terlalu cepat atau terlalu lambat, Mbak, menjelaskannya? Tidak, Ibu. Bisa diterima dengan baik. Oke, pas ya. Sekarang lanjut. Nah, itu lemak total. Nah, sekarang kita sampai di analisis sifat fisikokimianya. Ya. Di sini kalau fisikokimia berarti ada fisik, ada kimia ya. Nah, analisis sifat fisikokimia ini biasanya digunakan untuk mengetahui mutu dari minyak atau lemak ya. Jadi di sini bisa mengetahui tingkat kerusakan minyak ataupun lemak selama penanganan, penyimpanan maupun aplikasi kepada ketika digunakan untuk mengolah pangan. Ya. Nah, parameter sifat fisik itu apa? Parameter sifat fisik itu ada titik leleh, kemudian ada berat jenis, kemudian ada turbidity point atau tingkat kekeruhan. Ya. Nah, kalau untuk parameter sifat kimianya itu ada bilangan iodin, kemudian ada bilangan asam, ada bilangan peroksida, ada bilangan para-anisidin, kemudian ada ketengikan, dan ada bilangan TBA atau thiobarbituric acid. Nah, kita masuk yang pertama adalah sifat fisik lemak. Yang pertama adalah analisis titik leleh dengan menggunakan metode tabung kapiler. Jadi ini sesuai dengan AOAC 920157. Titik leleh itu adalah suhu di mana lemak atau minyak akan berubah wujud dari padat menjadi cair. Ya jelas ya, kalau dari titik leleh berarti dia akan meleleh dari padat ke cair. Nah, titik leleh itu ditentukan dengan adanya ikatan rangkap, ya, ikatan rangkap asam lemak penyusunnya. Gitu. Nah, asam lemak yang jenuh itu biasanya akan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang asam lemak tidak jenuh. Ya, jadi biasanya pada produk lemak hewani atau olahannya gitu ya, itu dia akan bersifat padat pada suhu ruang. Nah, prinsipnya di sini adalah lemak itu dimasukkan ke dalam tabung kapiler, kemudian dia didinginkan, kemudian dipanaskan secara bertahap. Nah, suhu pada saat lemak itu bersifat transparan itu yang disebut dengan titik leleh lemak. Ya, jadi ini menggunakan tabung kapiler. Nah, kemudian yang kedua adalah berat jenis atau densitas lemak atau minyak dengan metode piknometer ya. Jadi di sini alat yang digunakan adalah piknometer. Ya. Jadi piknometer itu seperti ini, sebelah kanan ini. Ini adalah piknometer ya. Nah, berat jenis itu apa? Berat jenis itu adalah perbandingan berat dari sampel minyak dengan berat air yang volumenya sama dan biasanya ditentukan pada suhu tertentu gitu ya. Jadi biasanya di sini adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini air yang digunakan sebagai pembanding ya. Jadi prosedurnya yang pertama piknometernya dibersihkan dan ditimbangnya dikeringkan. Jadi semua alat apapun yang akan kita gunakan untuk analisis harus kering. Nah, kemudian diisi dengan air. Jadi ini kan air kita gunakan sebagai pembanding dulu. Jadi air dulu. Suhunya 25 derajat Celcius, kemudian ditutup. Nah, setelah itu direndam dalam suhu 25 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, kemudian piknometernya diangkat, dikeringkan, dan ditimbang. Nah, kalau untuk sampel minyak itu juga diperlakukan sama seperti ini. Cuman minyak yang dimasukkan itu disaring terlebih dahulu. Jadi di sini proses penyaringan ini digunakan untuk menghilangkan pengotor-pengotornya gitu ya, atau cemaran-cemaran fisiknya. Biasanya kan memang ada beberapa minyak yang tidak jernih sempurna gitu ya, terutama untuk yang minyak-minyak curah kan ada entah serpihan atau apa gitu yang menjadi dia tidak
tidak bersih gitu ya, itu harus disaring terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah disaring dia diperlakukan seperti prosedur nomor 1 sampai dengan 4 ini. Nah, kemudian densitas minyaknya itu dihitung dengan rumus W1. W1 ini adalah EW1 ini ya, ini adalah berat piknometer berisi sampel. Tadi ya, setelah direndam dalam penangas hangat, kemudian dikeringkan. Ini kan dia mengandung sampel. Dikurangi dengan berat piknometer kosongnya. Kemudian dibagi dengan berat air. Ini kan airnya digunakan sebagai pembanding. Jadi dibagi dengan W2. Nah, densitas ini dinyatakan dalam gram per mili satuannya. Nah, itu yang kedua. Jadi titik leleh, kemudian densitas. Yang ketiga adalah analisis turbidity point. Ya. Nah, pengujian turbidity point ini itu dilakukan untuk mengetahui adanya pengotor oleh bahan asing atau pencampuran minyak. Jadi misalnya minyaknya dicampur dengan sesuatu atau dengan bahan lain apa enggak. Nah, itu kita ketahui dengan uji turbidity point ini ya. Jadi turbidity point suatu sampel minyak itu bisa ditentukan dengan mengukur suhu minyak pada saat minyak atau lemak cair berubah menjadi padat. Oke, saya lanjutkan ya, Mbak. Jadi di sini turbidity point suatu sampel minyak atau lemak itu ditentukan dengan mengukur suhu minyak pada saat minyak atau lemak dari cair itu berubah menjadi padat. Jadi pengujiannya bisa menggunakan uji Krismer atau uji Valentat. Nah, prosedurnya seperti apa? Yang pertama adalah sampel minyak atau lemak dimasukkan ke dalam gelas piala yang berisi asam asetat atau alkohol. Nah, kemudian dipanaskan sampai minyaknya itu larut sempurna atau jernih ya. Nah, setelah itu didinginkan sampai dia menghablur ya. Jadi kayak keruh gitu. Nah, suhu pada saat mulai terlihat adanya kristal-kristal halus itu kemudian dicatat dan dinyatakan sebagai turbidity point ya. Jadi di sini ini yang dinamakan dengan uji Krismer atau Valenta itu tadi untuk mengetahui tingkat kekeruhan minyak atau lemak. Nah, jadi itu sifat fisik ya Mbak ya. Jadi yang pertama tadi di titik leleh, kemudian yang kedua densitas, kemudian yang ketiga turbidity point. Nah, kemudian selanjutnya adalah sifat kimia ya. Untuk sifat kimianya yang pertama bilangan iod ya. Bilangan iod itu adalah jumlah gram yodium yang diserap oleh 100 gram lipid. Ya, jadi di sini nilai yang terbaca itu menunjukkan derajat ketidakjenuhan lipid. Ya, jadi semakin banyak yodium yang diserap, maka akan semakin banyak ikatan rangkap atau semakin tidak jenuh minyak atau lemak tersebut. Nah, penetapan bilangan yodium itu bisa dilakukan dengan cara menambahkan yodium secara berlebih. Ya, jadi di situ ditambahkan yodium secara berlebih, kemudian kelebihannya itu yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat, ya, sehingga nanti akan diketahui jumlah atau kandungan iodnya. Nah, reaksi yang terjadi seperti ini. Jadi yodium kemudian ditambahkan dengan bahan ditambahkan dengan yodium berlebih, kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat. Kelebihannya ini yang akan diukur. Nah, metode ini dinamakan dengan metode Hanus dan metode Witch gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bilangan asam ya.
Bilangan asam ini adalah bilangan yang menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung di dalam suatu lemak atau minyak. Nah, biasanya bilangan asam ini berkaitan dengan proses hidrolisis. Jadi lemak yang sudah terhidrolisis itu kan baunya agak berbeda. Itu karena apa? Itu karena terbentuk asam lemak bebas ini. Nah, hidrolisis minyak atau lemak itu bisa terjadi karena adanya air. Kemudian dipercepat dengan adanya katalis. Katalisnya bisa enzim, bisa panas. Ya, jadi dengan adanya panas dan enzim itu dia akan memecah ikatan ester dari trigliserida membentuk asam lemak bebas. Jadi ini reaksinya ya. Trigliserida kemudian dengan adanya air dan dibantu dengan katalis enzim dia akan menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak bebas dan gliserol. Nah, asam lemak bebas ini yang kemudian akan diukur karena dia merupakan salah satu parameter terjadinya hidrolisis. Gitu. Nah, keberadaan ALB dalam suatu minyak atau lemak ini adalah indikator awal terjadinya kerusakan. Nah, bilangan asam kemudian ditentukan dengan reaksi penyabunan, yaitu dengan cara mereaksikan minyak atau lemak dengan suatu basa kuat. Jadi bisa kalium hidroksida, bisa natrium hidroksida. Dengan peroksida, ya. Jadi senyawa peroksida itu merupakan produk yang terbentuk pada kadar peroksida itu menunjukkan tingkat kerusakan oksidasi. Nah, bilangan peroksida sampel minyak itu dapat dianalisis dengan metode IUPAC, yaitu dengan menggunakan metode ferritiocyanat dan dengan metode kalorimetri. Ya. Selanjutnya adalah bilangan para anisidin. Jadi untuk parameter kimia terkait dengan minyak dan lemak ini memang banyak sekali ya. Jadi kalau bilangan para anisidin ini adalah terjadi karena dekomposisi atau ya tadi dekomposisi peroksida itu dia akan menghasilkan senyawa aldehid. Nah, jumlah aldehid pada sampel atom minyak ini yang kemudian dinyatakan dengan para anisidin value atau p-value ya. Jadi di sini yang diukur adalah ketika terjadi proses dekomposisi peroksida dia akan menghasilkan aldehid. Aldehidnya itu dinyatakan dengan p-value. Nah, reaksi antara senyawa aldehid dengan reaksi anisidin, para anisidin bersama asetat itu akan menghasilkan warna kuning yang kemudian dilihat absorbansinya pada panjang gelombang 350 nanometer. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau mengukur bilangan total oksidasi, itu adalah 2 kali bilangan peroksida ditambah dengan bilangan para anisidin. Tadi bilangan peroksida sudah kita ukur sebelumnya ya. Nah, kalau kita mau tahu total oksidasinya, ditambah dengan bilangan para anisidin. Jadi artinya apa? Artinya bilangan peroksida dan bilangan para anisidin ini adalah menggambarkan terjadinya proses oksidasi pada lemak. Ya, jadi ini bilangan para anisidin sama ini ya. Jadi dia parameter tingkat kerusakan oksidasi pada minyak atau lemak. Nah, selanjutnya adalah bilangan TBA atau thiobarbituric acid. Ya. Jadi di sini adalah senyawa aldehid itu dia bersifat tidak stabil. Kemudian dia akan terdekomposisi menjadi senyawa yang lebih sederhana, contohnya adalah malonaldehid. Tadi ya, kan di uji yang sebelumnya di bilangan para anisidin ini kan senyawa aldehidnya ini yang diukur. Ini sudah menandakan kerusakan atau menandakan oksidasi. Nah, kalau oksidasi itu berlanjut, aldehid ini dia akan terdekomposisi lagi menjadi malonaldehid atau MDA.
Nah, kenapa akhirnya MDA atau yang biasa dinyatakan dengan bilangan TBA ini dia merupakan indikator kerusakan lanjut dari oksidasi ya. Jadi jelas ya di nalar bisa. Tadi kan total oksidasi, berarti proses oksidasi itu ditandai bilangan para anisidin dan bilangan apa tadi? Bilangan para anisidin dan bilangan peroksida ya. Nah, jadi kemudian kalau kerusakan itu oksidasi lebih lanjut, dia akan menghasilkan malonaldehid ini yang dinyatakan dengan TBA atau thiobarbituric acid. Nah, kemudian senyawa malonaldehid jika dia bereaksi dengan reaksi TBA itu akan menghasilkan warna merah. Kemudian warnanya ini bisa diukur pada panjang gelombang 530 nanometer. Nah, kemudian bilangan TBA-nya dapat diukur dengan metode AOCS dan metode Tarlat-Gies. Jadi kalau metode AOCS itu berarti pengukuran pigmen warna merah yang terbentuk dari reaksi malonaldehid dengan bereaksi TBA dalam medium 1-butanol ya. Kemudian kalau yang Tarlat-Gies ini adalah malonaldehid itu akan bereaksi dengan TBA dalam medium asam asetat glaseal. Jadi di sini yang digunakan yang berbeda adalah mediumnya. Warnanya sama, yang terbentuk sama-sama merah, sehingga sama-sama diukur pada panjang gelombang 530 nanometer. Nah, tetapi kalau dalam metode Tarlat-Gies ini, malonaldehid dari sampel itu didistilasi dahulu dengan asam kuat. Salah satu contohnya adalah HCl. Nah, itu adalah sifat kimia ya. Selanjutnya adalah sifat yang terakhir adalah analisis komposisi asam lemaknya ya. Jadi kalau tadi total lemak itu kita hanya tahu total lemak kandungan lemak di dalam bahan pangan secara total. Ya betul. Kemudian yang kedua, sifat fisikokimianya itu parameter kerusakan yang terjadi pada minyak atau lemak. Nah, di sini kita akan tahu komposisinya. Jadi kalau misalnya suatu lemak yang panjang rantainya itu komposisi asam lemaknya apa saja sih? Nah, ini dilihat dengan menggunakan gas kromatografi GCMS ya. Nah, ini. Jadi metode kromatografi gas itu sering digunakan atau sering diaplikasikan untuk memisahkan campuran berdasarkan volatilitas masing-masing komponen ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah volatilitas. Berarti artinya kalau senyawa-senyawa itu tidak volatil, dia harus dibuat volatil terlebih dahulu. Biasanya prosesnya disebut dengan metilasi. Ya. Jadi di sini prinsipnya adalah mengubah komponen asam lemak yang ada pada minyak atau lemak menjadi senyawa yang volatil berupa metil ester asam lemak. Ini proses metilasi tadi. Nah, berbagai jenis metil ester asam lemak itu akan dipisahkan dengan gas liquid kromatografi ya, secara partisi dalam fase gerak yang berupa gas, kemudian fase diamnya dia berupa cairan. Nah, di sini nanti kita lihat di akhir ada alatnya. Jadi di sini ada fase gas atau fase gerak atau carrier, sering disebut sebagai carrier. Kemudian di situ ada fase diamnya yaitu cairan. Nah, komponen yang keluar dari kolom itu akan deteksi dengan alat detektor. Yang biasanya digunakan adalah FID ini, Flame Ionized Detector. Jadi kalau diterjemahkan detektor ionisasi nyala api. Nah, hasil deteksi itu kemudian dibandingkan dengan standar yang telah diketahui jenis dan konsentrasi masing asam lemak penyusunnya. Nanti akan terbayang sampai akhir ya. Ini alatnya secara skematis. Jadi ini yang disebut dengan GCMS ya. Kalau secara fisik alatnya seperti ini. Jadi kalau kayak gini ini berarti sampel ini secara skematisnya ya. Jadi di sini ada fase geraknya atau gasnya tadi. Kemudian di sini adalah fase diamnya atau cairan. Ya ini kan kolom ovennya. Kemudian sampel itu diinjeksikan ke sini. Di sini dia akan mengalami proses sehingga bisa terdeteksi dengan detektor nyala api ini ya. Nah,
detektor nyala ini kemudian dia akan diterjemahkan ke dalam suatu layar atau monitor dalam bentuk kromatogram. Ini ya, ini pik-pik ini adalah yang disebut dengan kromatogram. Ini prinsipnya ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Jadi asam lemak dibuat volatil dengan metode metilasi ya. Setelah itu asam lemak diinjeksikan, kemudian dia akan terpisah berdasarkan volatilitas. Jadi terpisah ini karena berdasarkan ada fase gerak dan fase diam tadi. Nah, kemudian komponennya akan keluar dan dideteksi dengan alat detektor. Nah, setelah itu hasil deteksinya akan dibandingkan dengan standar. Nah, waktu retensi atau yang disebut dengan relative retention time masing-masing asam lemak itu tergantung pada panjang rantai dan jumlah ikatannya ya. Berarti kalau semakin panjang jumlah rantai dan semakin banyak ikatan rangkapnya, waktu retensinya ini juga akan lama. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kromatogramnya. Jadi tadi setelah dideteksi dengan detektor FID, kemudian di layar komputer yang sebelah kanan tadi akan muncul pik-pik seperti ini. Ya. Nah, ini kemudian yang dibandingkan dengan standar. Jadi itu kira-kira terkait dengan analisis komposisi asam lemak. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Bu, saya mohon izin bertanya, Ibu. Silahkan Mbak Andrea. Kan tadi telah disebutkan bahwa analisis lipid itu kan yang paling sering menggunakan metode Sochlet, di mana semua yang terlalu dalam pelarutnya dinyatakan sebagai lemak. Apakah dari berbagai jenis pelarut yang digunakan, misalnya tadi ada heksana, petroleum ether, dan lain-lain itu memiliki ketelitian yang berbeda, Ibu, sehingga pada kadar lemak yang terlarut itu akan berbeda juga. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Jadi bukan masing-masing pelarutnya yang memiliki ketelitian berbeda, enggak, Mbak? Jadi tergantung pada bahan pangannya. Jadi bahan pangan itu dia akan jadi pelarutnya yang dia aktif itu enggak ya. Jadi misalnya ketika kita akan mengekstrak apa, oh ini lebih cocok dengan etanol. Oh bahan pangan ini lebih cocok dengan ether. Oh bahan pangan ini lebih cocok dengan benzen gitu. Jadi bukan pelarutnya yang efektif enggak, Mbak, tetapi kecocokan atau kompatibel antara lemak yang dikandung dalam bahan pangan ini dia akan lebih larut di mana gitu. Mbak tadi yang nanya Mbak Andrea ya. Ketangkap nggak maksudnya, Mbak? Iya, Ibu. Nah, jadi ketika kita mengekstrak, kita mencari referensi terlebih dahulu. Jadi misalnya bahan yang akan kita ekstrak ini mirip ke apa sih? Kemudian dia melakukannya dengan pelarut apa gitu, ya. Jadi bukan berarti oh kalau tak ekstrak dengan benzen itu hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan ekstrak dengan etanol. Itu belum tentu. Jadi tergantung dia akan larut di mana. Itu Mbak prinsipnya, Mbak Andrea. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ini nanti saya kasih di Elena ya. Cuma nanti kalau misalnya agak lama apa lupa gitu Mbak Aisyah boleh ingetin saya lagi. Saya kalau Senin itu kejar-kejaran, jadi kadang ini kayaknya yang dari pagi tadi saya belum sempat input mulangnya juga. Tapi tetap harus saya input hari ini. Nanti Mbak Bella dicek-cek ya Mbak mulangnya ya Mbak. Ya Bu, baik Bu. Karena kalau Senin ini saya tiap 2 jam. Sudah gitu tadi diselingi dengan uji proposal. Curhat malah. Itu deh Mbak. Ada lagi pertanyaan? Minggu depan berarti insya Allah kita masuk ke protein atau air ya. Kan pertemuan kelima itu kadar air, tapi protein kita masih lewat. Nanti tetap akan saya jelaskan. Inilah Mbak kalau untuk analisis zat gizi ini kayaknya memang harus
agak dijelaskan gitu. Tadi soalnya ada beberapa yang harus ditekankan di bagian tertentu gitu ya. Jadi makanya saya akan berusaha menjelaskan gitu. Beda kalau mata kuliah yang apa namanya analisis yang bisa dengan artikel kemudian lain-lain itu gitu. Tapi kalau analisis dari gizi sepertinya harus dijelaskan supaya di bagian tertentu yang ditekankan itu bisa ketangkep. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak saya tutup sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Nanti silahkan diresapi lagi dengan membaca PPT yang saya share gitu ya. Nanti silahkan dicek sendiri di Elena masing-masing ya. Apa namanya? Kalau mbak-mbak yang daring ini kan komunikasinya itu kan kita hanya nyelat Elena gitu. Jadi memang Elena itu wajib dibuka setiap hari gitu ya. Tuh. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.